Oke guys, kali ini kita jumpa lagi dalam konten kita yang selanjutnya. Kita di sini akan menayangkan tentang pepaya Jepang. Ini yang disebut juga pepaya sayur. Ini pohonnya ini masih kecil-kecil. Pepaya sayur ini mirip dengan ini ubi ketela pohon atau ubi kayu. Tanaman ini sangat mudah sekali tumbuh dan cara pengembangannya sangat mudah. Itu sama halnya dengan menanam ketela pohon, masih kecil-kecil. Ini kalau sudah besar ini sama layaknya seperti ketela pohon, bisa mencapai ketinggian 2 meter bahkan lebih. Kegunaannya pepaya Jepang ini, atau yang sering disebut ibu-ibu di pasar, kalau di kota Palembang itu ada yang banyak ibu-ibu bilang itu pepaya sayur katanya. Nah, memang ini pepaya Jepang ini memang bagus untuk disayur, sama seperti daun ketela pohon. Nah, ini pepaya Jepang yang agak besar, sudah tingginya lebih kurang 1,5 meter. Ini ditanam di halaman rumah, di pekarangan rumah. Sudah ini agak besar. Ini sudah banyak kalau untuk dibuat sayur. Bahkan kalau sudah punya 10 rumpun, ini sudah bisa untuk dijual. Ini batangnya seperti ini. Nah, ini batangnya. Kita perlihatkan lagi lebih jelas. Itu. Nah, ini kalau mau menanamnya, cara menanamnya ini agak diambil agak ke bawah sedikit, dipatahkan. Nanti ditancapkan saja di tanah yang subur. Tidak lama, itu dalam waktu 5 hari dia sudah tumbuh. Baik, ini kami akan terangkan cara menanam pepaya Jepang atau pepaya sayur. Nah, ini salah satu contoh penjambangan, ini penanaman sementara. Ini sisa sayur yang dibeli dari pasar. Ini dibeli dari pasar, sisa dari membuat sayur untuk dimakan. Ini sisanya ini dijambangkan di dalam polybag kecil ini. Ini sudah berumur setengah bulan. Dulunya sangat kecil, ini 15 cm. Ini sudah besar, ini sudah hampir 20 cm ini tingginya. Jadi kalau ibu-ibu habis dari pasar itu mau masak pepaya Jepang atau pepaya sayur ini, sisanya itu jangan dibuang, dimanfaatkan. Kalau ada halaman rumah, ini ditancapkan di halaman rumah. Yang nggak punya halaman rumah,
halaman rumahnya sempit itu bisa di dalam pot, beli tanah itu yang hitam itu, tanah yang subur, atau di dalam ember bekas juga bisa. Ini cepat sekali tumbuhnya, mudah ini. Cara lain ini dari batang yang besar. Nah, ini salah satu tangkai dari pohon yang besar ini kami ambil, dipatahkan itu, ambil pucuknya ini. Nah, sekitar 30 cm ini panjangnya. Nah, ini mudah sekali tumbuh dan besarnya lebih cepat ini karena ini panjang. Nah, cara menanamnya kita siapkan ini ember bekas ini kan, ember bekas atau pot bunga. Nah, ini dikasih lubang dulu, di lubang ini air. Nah, sudah di lubang ini. Nah, ini ditancapkan. Cara menancapkannya ini, lihat tekukannya ini. Nah, di sini, ini. Sekitar dari sini panjangnya 12 cm sampai 15 cm. Sampai di sini dibenamkan sampai batas ini. Nah, biar dia lekas tumbuh. Kalau nggak sampai di sini dia ini nggak tumbuh ini. Nah, tancapkan saja, mudah ini. Sudah ditancapkan, disiram. Ini disiram pakai air yang bersih. Kita siram. Ini bukan air, ini air sungai, ini bukan air aqua ini. Nah, disiram. Nah, biar segar. Selesai. Mudah kan? Nah, ini tunggu sampai 1 minggu, ini sudah kelihatan ini ada tunas-tunas baru yang keluar nanti di sini. Ini kalau sudah berumur 2 bulan, ini sudah bisa dipetik, diambil ini dahan-dahannya ini, diambil pucuknya untuk disayur. Dia tidak boleh dibiarkan menjulang tinggi, tidak boleh. Nanti cabangnya tidak banyak. Jadi kalau sering dipetik, dia makin subur, makin melebar, makin besar. Cabang-cabangnya makin banyak. Jadi kalau kita mau bikin sayur, nah cukup ini kita punya 5 buah pot, itu sudah cukup. Kalau di pekarangan rumah, kalau agak luas ya tanam 20 batang, itu sudah berlebihan itu. Kalau cuma sekedar untuk sayur di rumah. Demikianlah tips yang kami berikan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan selamat mencoba bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi ada waktu senggang di rumah, membudidayakan pepaya Jepang ini atau pepaya sayur untuk menambah sayur mayur untuk kebutuhan sehari-hari kita. Sekian kami ucapkan, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.